Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kasibat, salah satu kegiatan program yang ada di Masjid Baitur Ridwan. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba sama-sama untuk mengkaji Suratul Fatihah. Suratul Fatihah, seperti hanya kita maklumi bersama bahwa jumlah ayatnya ada 7. Salah satunya adalah menurut mazhab Syafi'i adalah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama ada yang menyebut bahwa Bismillah bukan bagian dari surat Fatihah. Bismillah seperti hanya pada surat-surat yang lain, misalnya dalam surat An-Nas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan ayat ke-1. Makanya ketika mungkin kita kalau umroh atau hajian di Masjidil Haram, ketika mendengar bacaan surat Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap kalaupun Alhamdulillahirabbil alamin ayat ke-1-nya, Fatihah tetap terdiri dari 7 ayat. Nanti pas siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6-nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7-nya. Karena dalam keterangan bahwa yang dimaksud dengan sab'ul masani diantaranya adalah suratul Fatihah. 7 ayat yang sering diulang-ulang dibaca adalah suratul Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah itu diawali dengan huruf ba, kata sambung, ya, sebenarnya itu dalam kaidah bahasa Arab atau dalam tata bahasa Arab, ba itu sebutnya huruf jar, ya, huruf jar. Kata sambung ketika disambungkan dengan kalimah lain itu pasti punya hubungan kata dengan yang lainnya, gitu. Ketika orang mengatakan ke masjid, gitu, ke masjid berarti jalan ke masjid, atau di masjid. Di masjid ngapain ya? Di masjid ya sholat, ya i'tikaf dan sebagainya. Nah, ada pasti kegiatan lain, ada kalimat lain yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Ketika dikatakan ke pasar, di masjid, di madrasah, ataupun itu pasti ada hubungan kata. Di masjid, oh sholat di masjid, gitu. Di masjid, oh i'tikaf di masjid. Nah, ketika kata sambung Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut, ngapain nyebut-nyebut nama Allah? Disitulah para ulama menyampaikan bahwa ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimah lain yang disimpan, diantaranya adalah makna aku memulai, gitu. Aku memulai pekerjaan ini dengan membawa nama Allah, dengan menyebut-nyebut nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Atau aku minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Seperti itu. Makanya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya itu adalah doa.
doa kita mohon kepada Allah. Apapun kegiatan kita, ketika diawali dengan bismillah, kita sama dengan mohon kepada Allah yang Rahman dan yang Rahim. Semua apa yang kita lakukan ini ada dalam kebaikan, ada dalam kemaslahatan, ada dalam kemanfaatan. Nah, itulah apa yang disebut dengan tawassul. Artinya kita memohon kepada Allah melalui nyebut-nyebut nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, karena Allah memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya, berdoalah dengan membawa-bawa namanya, gitu. Nah, ketika bismillahirrahmanirrahim, asmaul husnanya adalah lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim. Jadi kita mohon kepada Allah melalui nyebut-nyebut. Nah, itu namanya tawassul. Makanya ada syairan bismillah tawassalna billah, bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna ala Allah. Nah, itu apa yang bisa dijadikan perantara untuk memohon kepada Allah? Ya, amal soleh diantaranya dengan menyebut nama-nama Allah, ataupun orang soleh. Cuma berbeda pendapat kalau orang soleh. Dalam kalangan mazhab Syafi'i, orang soleh yang sudah wafat bisa dijadikan perantara. Kemudian ulama lain berpendapat kalau yang bisa dijadikan perantara, artinya kita mohon doanya kepada seseorang, tolong doain saya supaya ini. Itu kan berarti kita memohon kepada orang tersebut supaya mendoakan kita, gitu. Nah, sebagian ulama yang mengatakan orang yang sudah wafat gak bisa. Nah, ada lagi yang mengatakan itu harus yang hidup. Yang hidup ya, tapi kalau sudah meninggal nggak bisa. Tapi sebagian ulama, kata Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, boleh. Apalagi kalau kita tawassul kepada Allah melalui orang yang paling soleh, melalui orang yang paling takwa, melalui orang yang paling dekat kepada Allah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW? Jadi kita hanya minta rekomendasi saja kepada Rasul. Kita hanya minta wasilah saja, media saja. Mohonnya tetap kepada Allah, mintanya tetap kepada siapa? Allah, gitu. Nah, itu biasanya doa-doa yang dipakai tawasul yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat adalah doa-doa yang ingin secepatnya dikabul, secepatnya diijabah, gitu. Seperti hanya dipraktikkan oleh para sahabat ketika para sahabat di Madinah itu terjadi kemarau panjang, kemudian mereka sholat istisqa, kemudian dalam doa istisqanya mereka bertawassul kepada Allah melalui Ibnu Abbas yang dibuat dalam kitab Bulughul Maram, hadis ada itu. Nah, itu. Jadi istasqa bil Abbas, mereka minta kepada Allah supaya diturunkan hujan secepatnya dengan tawassul kepada Allah melalui Ibnu Abbas. Nah, itu. Nah, artinya Ibnu Abbas, apalagi kalau kita bertawassul kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Nah, inilah, jadi bukan yang mengijabah itu Nabi, tetap yang mengijabah itu siapa? Allah. Tapi kalau yang merekomendasikannya adalah Rasulullah, itu insya Allah cepat dikabulkan. Nah, bismillah ya, ketika jar majrur, gitu, kata sambung, ketika disambungkan dengan kalimat lain, pasti ada hubungan kata. Ketika di dalam masjid atau fil masjid dalam bahasa Arabnya, itu ngapain di masjid? Berarti di masjid, berarti sholat di masjid, itikaf di masjid, kan gitu, ada kaitan kata seperti itu. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, ngapain nyebut-nyebut nama Allah? Oh, ternyata kita minta tolong kepada siapa? Allah. Ternyata kita memulai pekerjaan ini supaya dapat berkah, memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak cerita-cerita para ulama dahulu sudah terbiasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam hal
kebaikan apapun sehingga dijaga oleh Allah. Sayyidina Ali pernah mau diracun, tapi Sayyidina Ali karena kebiasaan ketika memulai apapun selalu membaca bismillah, racunnya tidak bereaksi. Nah inilah ya, karena yang dibawa nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim gitu. Apalagi kalau kita misalnya mendawamkan, mewiridkan wirid Bismillahirrahmanirrahim, kemudian juga ada penjiwaan makna dari kalimat yang kita ucapkan. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita itu sedang minta pertolongan kepada Allah. Makanya doa itu dengan bismillah sebenarnya cukup. Karena bismillah itu bisa dikaitkan dengan apa saja. Kan ketika tadi di dalam masjid, sholat bisa, i'tikaf bisa, sampai tiduran juga bisa kan? Gitu. Istirahat bisa, tergantung dikaitkannya dengan apa. Nah bismillah juga mau dikaitkannya dengan apa? Makanya Nabi menyatakan kullu amrin zibalin la yubtada'u bismillah fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka itu putus berkah. Putus berkah. Makanya harus menjadi spontanitas ketika kita akan memulai apapun, baca bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, kerja apa, supaya memang dalam seluruh aktivitas kita itu bernilai berkah. Kenapa? Bawa nama Allah, bawa nama Ar-Rahman, bawa nama Ar-Rahim itu. Nah tinggal kita meningkatkan kualitas penjiwaan kita dari bacaan yang kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Jadi sebenarnya dengan wirid bismillah, doa bismillah saja udah cukup ya gitu. Karena ini ngaitnya kemana-mana. Kita ingin misalnya sukses punya barang yang mau dijual, ya mau baca bismillah dulu sebelum dijual, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat dalam hati, karena saya mau jual rumah ini secepatnya supaya laku dengan membawa nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim gitu. Nanti Allah yang ngurus, Allah yang ngurus nanti gitu, menggerakkan hati orang-orang supaya suka terhadap apa yang kita jual, kan gitu. Bisa dikaitkan dengan apa saja. Makanya para ulama mencontohkan minimal ya, dalam setiap aktivitas kita. Dan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Syarah Sapinahnya, beliau menyampaikan yang mengajarkan kepada kita sebelum tidur itu baca bismillah 21 kali, biar mimpinya mimpi yang bagus ya, mimpi ketemu dengan Rasul, mimpi yang indah gitu. Bukan mimpi yang nggak jelas gitu ya. Sebelum tidur itu dalam kitab Sapinah itu, Syarah Sapinah itu, Syekh Nawawi menyatakan sebelum tidur itu baca bismillah 21 kali. Entahlah 21 kali itu sebentar gitu, paling 5 menit atau lamanya 10 menit. Nah apalagi dengan setiap kita membaca bismillah itu penuh dengan penjiwaan bahwa kita membaca bismillah ini kita bergantung kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita menyerahkan kepada Allah, kita memohon kepada Allah untuk kebaikan, untuk keberkahan, untuk kemaslahatan apapun yang kita inginkan gitu. Kayaknya cukup kalau kita misalnya mau ngapain aja dengan bismillah, tapi bismillahnya benar-benar selain di lisan masuk ke dalam hati kita, bahwa tidak akan ada yang mensukseskan kecuali siapa? Allah. Bahwa tidak akan ada yang menolak madarat kecuali siapa? Allah. Bahwa tidak akan ada yang menyelamatkan kecuali siapa? Allah. Ketika yang kita bawa Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam segala aktivitas kita, maka insya Allah kita sukses, kita bahagia, kita selamat, kita berkah. Makanya Nabi gitu menyampaikan,
Jadi setiap aktivitas apalagi yang baik-baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka bahwa abtar. Abtar itu inna syani'aka huwal abtar. Ya kan di Quran ada abtar. Abtar itu artinya apa? Abtar itu tidak punya keturunan. Gitu. Itu kan surat Al-Kautsar itu turunnya orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi setelah Sayyid Abdullah putra Nabi yang laki-laki itu wafat. Wah, Muhammad teboga turunan, putus turunannya, abtar gitu. Tuh, sehingga turut inna atoinakal kausar, kau diberikan al kausar nikmat yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang abtar, yang putus dari keberkahan, yang putus dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Itu saja barangkali, mudah-mudahan sekilas tentang bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa selalu membawa nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, supaya seluruh aktivitas kita ini benar-benar bisa manfaat, bisa berkah, bisa maslahat, bisa selamat, sehingga bisa membawa kebaikan untuk pribadi kita dan lingkungan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.